datang kembali di podcast STT Senpol Bandung. Nah, dalam podcast kali ini, saya Sonia Lestari bersama pembicara kita, yaitu Ibu Hertina Serjaman. Nah, dalam podcast kita kali ini, kita akan membahas mengenai tema kita, yaitu tentang langkah kecil menuju perubahan besar dalam kehidupan. Nah, kadang ya di dalam kehidupan ini, ketika kita ingin menuju langkah besar itu pasti sangat sulit lah ya Bu untuk memulainya. Nah, kira-kira di sini mengapa sih perubahan itu seringkali terasa sulit mungkin bagi saya, mungkin bagi banyak orang, mungkin kenapa sih sangat sulit perubahan itu? Ya, karena memang orang pengennya langsung yang besar. Ya, kadang-kadang kalau misalnya kan untuk sesuatu yang besar itu perlu langkah yang kecil kan. Ya. Cuman kadang-kadang orang kebanyakan orang itu tidak kurang telaten atau rasa kurang menghargai yang kecil. Jadi kadang-kadang untuk sesuatu hal dia pengen langsung besar. Nah itu makanya kadang-kadang pikirannya itu sulit untuk melakukan hal yang kecil begitu kan ya. Itu dianggap remeh ya. Nah itu dia dianggap remeh ya. Yang besar dulu. Betul. Padahal yang kecil aja sulit, gimana yang besar ya Bu. Nah itu. Nah padahal ya kita itu tahu ya dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab sebetulnya banyak hal loh yang dianggap sepertinya kecil tapi dampaknya itu besar. Ya kayak misalnya gini. Kalau kita melihat tentang kelahiran Tuhan Yesus nih ya. Soalnya tahu kan di mana Tuhan Yesus lahir? Di kota apa? Bethlehem. Kota Bethlehem ya. Kecil ya itu kotanya ya. Kota Bethlehem itu adalah kota yang kecil. Bukan kota ya, yang tidak tidak terlalu terkenal dan orang juga banyak yang tidak tahu. Tapi kalau kita melihat ya, justru Allah memilih kota Bethlehem untuk menjadi tempat kelahiran Tuhan Yesus, ya, untuk menunjukkan akan kasih-Nya kepada umat manusia, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya Allah itu sebenarnya tidak membutuhkan sesuatu yang besar untuk melakukan karyanya, ya. Dia itu bekerja melalui hal-hal sederhana yang dianggap kecil. Nah itu aja kalau kita melihatnya dari contoh dalam Alkitab begitu kan ya. Walaupun kadang-kadang sekarang manusia itu kan menganggap remeh yang kecil. Kalau lihat akan teladan Tuhan itu tidak menganggap hal yang kecil itu adalah sesuatu hal yang remeh atau yang tidak berharga atau tidak berguna, ya. Itu Tuhan memakai kota Bethlehem, ya. Terus kalau kita ingin melakukan sesuatu, ya, melakukan satu pekerjaan untuk mencapai yang besar, itu harus dimulai yang kecil. Ya? Nah, kalau kita lihat dari apa yang Tuhan contohkan, sebetulnya Allah tidak melihat besar kecilnya langkah kita atau pekerjaan kita. Ya. Yang penting apa? Kalau Tuhan suruh, kita belajar taat, ya, dan bekerja melakukan dengan kasih, begitu kan? Nah, kalau kita lihat Tuhan bisa memakai yang kecil itu atau kita untuk bisa memberkati orang, menjadi mempunyai dampak yang besar. Nah, itu seperti itu, gitu. Nah, kira-kira nih selain kelahiran Tuhan ya di kota yang kecil, kira-kira ada nggak sih dari Ibu sendiri mau kasih contoh nih? Kira-kira siapa lagi nih? Ya, oke. Ada sih contoh ya. Tapi gini, kita mau lihat dulu dari masih contoh Alkitab. Yaitu Ibu Yesus. Nah, Ibu Yesus itu Maria kan? Ya. Nah, kalau kita lihat di sini Maria itu, ya, Tuhan itu bisa memakai Maria, ya, untuk apa? Untuk menjadi ibu Yesus, ya kan? Menjadi ibu Yesus, gitu. Nah, di sini kita lihat waktu malaikat Tuhan mengunjungi Maria, ya, Maria itu orang yang
seorang wanita yang sederhana. Iya. Dan waktu dikasih tahu bahwa dia akan melahirkan, ya, mengandung dan melahirkan seorang anak, ya, dari Allah, begitu ya. Nah, Maria itu nggak ragu-ragu loh, nggak melihat bahwa, tuh saya ini orang kecil, orang sederhana, saya ini orang yang bisa dibilang miskin gitu kan ya, nggak kaya, tapi kenapa saya bisa dipakai untuk menjadi ibu Yesus, begitu kan ya. Tapi ketika Tuhan menyatakan itu kepada Maria, Maria tanpa ragu percaya, mempercayainya. Jadi awalnya memang siapakah aku ini Tuhan, gitu kan? Tapi kemudian Tuhan menunjukkan bahwa dia mau memakai Maria menjadi alatnya. Dia kemudian akhirnya tahu bahwa itu karena Tuhan. Dia mempercayainya, nggak ragu lagi gitu loh, tidak ragu lagi. Nah, dia percaya kepada Allah dan kemudian dia memuji Allah dengan hati yang penuh sukacita. Ya, lalu kemudian ada saudaranya Maria juga, ya, Elizabeth. Ya, Elizabeth juga dipakai oleh Tuhan. Ya, Elizabeth juga seorang wanita yang sederhana, ya, yang mungkin orang tidak terlalu terkenal, tidak terpandang, tapi Tuhan bisa memakai dia untuk melahirkan Yohanes. Iya. Ya, nah itu, ya. Nah di sini kita lihat bahwa Tuhan bisa memakai Maria dan Elizabeth, wanita yang sederhana, yang tidak kaya, yang dianggap tidak mempunyai apa-apa, begitu kan ya. Jadi nggak punya posisi tinggi, nggak milik kekayaan, tapi kemudian dia percaya atau mereka percaya bahwa Allah bekerja melalui kehidupan mereka. Nah, jadi punya iman yang sederhana, tapi luar biasa loh dampaknya, ya kan? Dampaknya sangat luar biasa. Dan memang Allah itu kan waktu itu menubuatkan ya dalam kitab Mika lah ya. Mika berapa itu? Dalam Mika 5 ayat 2-5 ya, di situ Allah itu memang berjanji bahwa dari Bethlehem akan datang seorang pemimpin yang membawa damai, ya. Nah, ini janji kasih Allah kepada umatnya, ya. Bahkan ketika mereka hidup dalam penderitaan, ya, janji itu memberikan harapan, ya, bahwa Allah tidak pernah melupakan umatnya, termasuk kita semua, gitu ya. Nah, jadi dari sini Tuhan itu menghargai hal-hal yang sederhana, hal-hal yang dianggap kecil, hal-hal yang dianggap sepertinya tidak berarti, gitu kan ya. Nah, tapi Tuhan bisa memakai semua itu dan dia bekerja untuk mewujudkan rencananya, membawa damai ke tengah dunia ini, gitu ya. Nah itu ya, Maria dan Elizabeth juga dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang sederhana yang dianggap kecil begitu, untuk menggenapi akan rencana Allah begitu. Ternyata perubahan itu bukan sulit ya sebenarnya ya. Mengapa sih orang bilang perubahan itu sangat sulit sih? Ternyata mereka nggak mau memulai dengan langkah yang kecil dulu. Mereka mau mulai langsung drastis, langsung dengan langkah yang besar. Ya. Ternyata semua dimulai dengan langkah kecil terlebih dahulu ya. Betul. Misalnya gini, kenapa Sonya bisa ada sekarang dan menjadi Sonya seperti ini? Tentunya apa? Punya orang tua, bukan? Ya. Punya orang tua. Kalau kita membayangkan kembali atau mengingat kembali akan orang tua kita, ya, sebetulnya gini loh. Apalagi ya kalau bapak mah memang dia bekerja keras untuk mencari nafkah gitu, untuk menghidupi anak dan istri. Seperti itu dianggap satu pekerjaan yang biasa, gitu kan ya. Nah, kemudian ibu juga, ya, ibu itu seorang ibu itu ya, di tengah kesibukannya, ya, di sini kita lihat ya, kalau kita perhatikan ada banyak ibu rumah tangga yang bekerja tanpa henti, ya, mulai dari melek mata bangun, ya, apalagi kalau anaknya masih kecil, oh ya, melek mata langsung ngurus anak, bikin makan anak, ya, masak, cuci piring, cuci baju mungkin, lalu kemudian setrika mungkin, kemudian beres-beres rumah, wah banyak sekali sampai malam, ya. Oh, jadi mulai dari menyiapkan makanan, mendidik anak,
mendukung keluarganya, gitu kan ya. Peran peran ini ayah dan ibu sepertinya sederhana ya, karena satu hal yang umum, Iya, benar-benar. yang biasa gitu, yang kecil. Tapi tahu nggak, itu dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan keluarga dan bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa juga. Kecil sepertinya hal yang rutin, yang biasa, yang dilakukan, tapi bisa berdampak sangat luar biasa. Gitu. Jadi sama apa? Seperti Tuhan Yesus ya, yang taat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah ya dalam perannya sebagai Mesias. Nah, ibu-ibu juga menunjukkan ketaatan yang besar dalam tanggung jawab sehari-hari. Ya, sepertinya kecil itu pekerjaan. Wah, ibu rumah tangga kerjaan apa sih itu kan ya, sepertinya ya paling di rumah bukan nggak hebat, di rumah aja gitu kan ya. Tapi kalau dilakukan dengan ketaatan dan kasih kepada Allah, itu bisa memberikan dampak yang luar biasa, menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kecil sepertinya, tapi langkah kecil hari demi hari membawa perubahan besar, menghasilkan yang sesuatu yang luar biasa. Begitu. Ya. Ya. Ternyata di sini ya, ketika kita ingin memulai perubahan itu, mulailah dari hal yang terkecil dulu ya. Yang sederhana sepertinya. Dulu kita mulai. Nah, kan di dalam kita ingin memulai perubahan dalam kehidupan ini kan Bu, pasti tuh ada langkah-langkah nih yang harus kita lewati ya. Kita nggak ngomong soal langkah besar dulu ya Bu. Nah, kira-kira dari langkah kecil dulu nih. Kira-kira langkah kecil apa sih yang bisa kita lakukan di sini untuk memulai perubahan itu? Iya, yang utama dulu kepada Tuhan. Harus belajar taat. Taat. Ya, taat. Tuhan menyuruh untuk kita belajar taat, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ya, dan belajar percaya kepada Tuhan. Ya, ketika kita disuruh atau untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya kecil, misalnya kamu jangan jangan khawatir, janganlah khawatir dengan hidupmu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, ya kan? Karena Tuhan yang memelihara kamu. Sebenarnya kecil ya, perintah Tuhan itu. Tapi kalau kita melangkah, ya Tuhan, aku percaya, aku mau taat untuk menyerahkan kekhawatiranku kepadamu dan mengerjakan langkah kecil ini, ya, yang menjadi tanggung jawab saya. Kita lihat itu akan memberikan dampak yang besar, baik diri sendiri maupun menjadi berkat untuk orang lain. Gitu. Jadi itu ketaatan. Kedua, percaya kepada Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Gitu kan ya. Nah itu. Lalu kemudian hal yang praktis, ya yang praktisnya adalah kita mengerjakan apa yang ada di depan kita, walaupun itu sepertinya dampaknya belum kelihatan sekarang, tapi itu langkah yang kecil. Misalnya kita bekerja, ya, misalnya ini yang menjadi kameramen kita itu adalah siapa coba? Namanya Andri kan? Iya. Sepertinya dia hanya menyetel apa itu kamera, lalu setel untuk audionya, gitu kan ya? Dia benar kelihatan dia dari belakang layar. Tapi kemudian dia mengerjakan itu ya, dengan baik. Maka dampaknya besar nggak? Besar dong. Besar. Ya kenapa? Kayak video ini mungkin akan ditonton oleh orang lain, begitu kan? Jadi berkat dan menjadi berkat untuk orang lain. Jadi sebenarnya ini kecil gitu kan ya. Ngapain gitu ya? Cuman begini doang, begitu kan ya. Tapi kalau dilakukan itu jadi bisa memberikan dampak yang besar ya. Termasuk yang saya ceritakan tadi, seorang ibu, ayah dan ibu ya dalam keluarga, dalam rumah tangga yang mendidik anaknya dalam hal-hal yang kecil sepertinya gitu kan ya. Tapi kalau dia lakukan dengan ketaatan kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, mengajarkan yang baik kepada anak-anak, dampaknya luar biasa loh. Itu anak-anak tuh saya bilang akan menghasilkan anak yang luar biasa itu, begitu loh. Nah itu. Kemudian banyak hal dalam pekerjaan. Kalau kita mau dapat yang
besar itu dimulai dengan langkah yang kecil juga kan, ya. Juga dalam hal misalnya kita ingin misalnya orang kerja punya keinginan ya, Ibu. saya kepengen beli motor misalnya dengan kerja saya gitu kan ya, dengan hasil yang saya dapat. Karena kita mikir pengen langsung dapat, tapi uang kagak ada. Langkah yang kecilnya apa? Belajar nabung. Nabung. Mungkin dari gaji yang didapat itu kita bisa nabung, mungkin hanya 100-200 ribu per bulan. Tapi sebenarnya kecil kan? Iya. Tapi kalau kita tabung dengan rajin, ya 200 ribu lah per bulan kita sisihkan, setahun 2,4, 2 tahun dapat 4,8, ya. Nah, nanti kalau misalnya bisa nabung lebih lagi, tabung lebih lagi, gitu kan ya. Kan lama-lama bisa jadi besar, banyak. Bisa jadi uang mukanya, misalnya begitu kan. Nah itu. Jadi sepertinya kecil. Tapi jangan sampai kita pengen yang besar langsung. Wah, judol. Dapat gede langsung, bener nggak? Iya. Judi online, begitu kan ya. Wih, itu dapat yang besar supaya sebenarnya langkahnya tuh pengen dapat gede. Tapi jangan salah, itu bisa hilang juga habis dalam sekejap begitu ya, atau pinjaman online gitu kan ya, karena kepengen dapat yang langsung dapat apa yang diinginkan tanpa usaha mulai yang dari kecil begitu kan ya, harusnya nabung dong sedikit-sedikit. Nah begitu kan ya. Nah itu jadi langkah kecil itu jangan salah, jangan dianggap sepele, karena itu bisa membawakan perubahan yang besar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Begitu ya. Wow. Berarti ketika kita ingin memulai langkah-langkah kecil itu, seperti yang Ibu bilang tadi itu, belajarlah untuk kita taat, kita percaya, dan tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan tetap selalu ingat dan andalkan kata Ibu Artina, Tuhan dalam kehidupan kita. Iya. Gitu, untuk menuju langkah kehidupan menjadi perubahan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Iya. Iya, tadi contoh-contoh yang tadi kan, Allah itu yang bekerja melalui kita, melalui hal-hal yang sederhana ya. Jangan pernah kita berpikir kita ini kecil, atau kita melakukan sesuatu itu yang kecil dan tidak penting begitu kan ya. Enggak gitu kan ya. Nah, jadi kita belajar dari tadi yang kita dari Alkitab kan yang tadi kita belajar ya. Kalau Allah bisa memakai Bethlehem, kota yang kecil yang dianggap sederhana, yang gak dikenal oleh orang banyak, Tuhan memakai Maria, Elizabeth yang dianggap siapa dia? Orang miskin, orang yang tidak dikenal orang. Sepertinya nggak ada arti, tapi Tuhan bisa memakai itu semuanya menjadi suatu karya yang besar. Karya penyelamatan Tuhan di dalam Yesus, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Justru itu membawa perubahan besar. Membawa perubahan buat manusia, ya kan? Nah, kita juga sekarang mungkin soalnya merasa kecil. Saya ini bisa apa? Jangan merasa diri kita kecil. Lakukan apa yang kecil di depan kita, dan kita lihat itu akan berdampak. Ya, jadi percaya kepada kasih dan janji Allah. Ya, lalu kita juga dengan iman. Ya, jadi kita dengan iman melaksanakan apa yang kecil itu. Kita serahkan kepada Tuhan, dan itu menjadi karya yang besar juga. Begitu kan ya, yang luar biasa, yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jadi ya, kalau sekarang kita punya keinginan, punya kerinduan, ingat segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil. Termasuk juga kalau contoh membangun rumah ya. Iya. Kita ingin membangun gedung yang megah, nggak mungkin langsung plek jadi. Ya kan? Fondasi dulu ya. Fondasi digali dulu. Lalu bata yang kecil itu disusun satu, jadi tinggi, ya, jadi besar, jadi rumah. Kalau tidak mulai dari langkah yang kecil, jadi nggak rumahnya? Enggak. Jadi kalau kita punya kerinduan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang besar, ingat, mulai dulu dengan langkah yang kecil. Kita juga belajar percaya kepada Dia dengan
apa yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, mungkin pekerjaan, mungkin apa yang kita buat adalah pelayanan, apa yang kita lakukan sepertinya kecil gitu kan ya, tapi ingat kalau kita kerjakan dengan setia, dengan ketaatan, dengan percaya kepada Tuhan, maka yang kecil itu akan memberikan perubahan dan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang lain. Sangat menarik ya. Hmm. Oke, nah Bu, kan gini ya. Kan kita nih udah mulai ya perubahan kecil. Kita udah mulai nih perubahannya dari langkah-langkah kecil dulu nih. Nah, kira-kira bagaimana nih dengan perubahan dari langkah kecil yang telah kita lewati tadi, kita dapat menginspirasi orang lain dari langkah kecil kita tadi. Nah, kalau mau menginspirasi berarti mulailah dari diri kita. Dari diri kita ya? Iya, untuk melakukan tanggung jawab kita, walaupun itu sepertinya kita anggap saat ini kayaknya kecil dan kurang berdampak, tapi lakukan itu dengan setia, dengan ketaatan, percaya kepada Tuhan. Intinya kita tetap lakukan, percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Begitu Bu? Iya. Oke, nah buat teman-teman di sini, semoga podcast kali ini bukan teman-teman dengar aja, tetapi semoga podcast ini bisa memberikan inspirasi, motivasi, bahkan berkat. Nah, buat teman-teman di sini nih, jangan didengarkan sendiri podcastnya, mungkin bisa berbagi nih sama teman-teman yang lain. Dan kita bisa sama-sama sharing nih. Nah, untuk itu, tidak lupa nih untuk subscribe biar selalu mendapatkan notifikasi podcast-podcast kita yang terbaru. Nah, saya mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu Hertina yang sudah menjadi pembicara kita, yang memberikan berkat untuk kita semua di sini. Oke, baik, podcast kita cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.